nggak ada orangnya sama sekali, nggak ada. Kita setiap datang ke situ, ini pasar gitu hebat, gitu bersih, tapi nggak ada orang. Ada pasar yang kumuh, orang rame. Kan ini kan berarti nggak jaminan juga orang datang ke pasar karena bersih. Dengan adanya keberadaan dari premanisme yang bisa dibilang meresahkan ya bagi para pedagang, terus juga pengunjung pasar tradisional. Gimana solusinya? Kapan ini selesai? Soalnya kan dari dulu kayaknya ini aja permasalahannya. Gimana Mas Tio? Ya, premanisme itu nggak bisa kita selesaikan dengan solusi-solusi yang represif. Itu yang kita sampai kapanpun kita harus setuju itu gitu. Karena premanisme itu bukan lahir dengan agenda. Premanisme itu dia lahir misalnya karena dia merasa tidak adil. Ya, dia ada orang yang punya kesempatan, dia nggak punya kesempatan. Daya beli masyarakat memang kan menurun. Mereka sekarang sepi, jualan mereka sudah sangat menurun dari sebelum COVID misalnya kan. Itu apa yang bisa dibuat pemerintah, apa yang bisa dibuat anggota dewan gitu kan. Jadi memang mungkin salah satunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pastinya. Untuk Sobat Dewan, kembali lagi pada hari ini kita di acara DPRD Menyapa. Dan untuk ini kita sekarang ini sedang bersama dengan salah satu anggota Dewan yang telah hadir bersama kita, yaitu Raden Muhammad Khalil Prasetyo, STI MKom, anggota DPRD Kota Medan, fraksi Gerindra Dapil 3. Apa kabar Pak Khalil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kayak manggilnya Khalil aja ya, Pak Khalil? Tio. Oh ya, Mas Tio biasanya sapaannya ya. Nah baik, Mas Tio, pada hari ini kita ini akan membahas dengan tema yaitu pasar tradisional di Kota Medan. Oke, kita bakal ngobrol langsung aja nih Mas Tio. Jadi kalau kita lihat sekarang ini memang sebenarnya persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern ini memang bisa dibilang kayak persaingan sengit ya. Mengingat terkadang ada orang yang lebih senang itu dengan belanja ke pasar tradisional aja. Tapi ada juga yang lebih senang ke pasar modern gitu. Nah kalau menurut Mas Tio sendiri sebenarnya dengan adanya sekarang fenomena yang terjadi, masalah utama apa yang sebenarnya terjadi dari pasar tradisional? Itu seperti ketidakmampuan bersaingnya antara pasar tradisional dengan pasar modern. Gimana tanggapan Mas Tio? Sebenarnya kan pasar itu dia timbul karena ada kebutuhan. Misalnya di awal pasar itu pasti hadir di tempat masyarakat yang memang membutuhkan bahan-bahan pokok itu di awal. Jadi dia tidak dipaksakan. Maka seiring berkembangnya zaman, pasar tradisional makin menjamur, masyarakat banyak yang datang. Tapi pasar modern ini kan menawarkan hal yang berbeda. Yang ditawarkan oleh pasar modern adalah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman, ya kan. Kalau biasa panas-panasan di pasar tradisional, di pasar modern mereka ada AC. Kena AC, ya kan. Dan ini sebenarnya berpengaruh karena perilaku orangnya juga yang berubah. Kenapa orang datang ke pasar tradisional? Karena yang jualan itu tetangganya. Jadi dia memang terbiasa membeli sama tetangganya. Dia tahu tetangganya pasti ngasih dia harga murah. Dia kenapa ini? Karena dari turun-temurun dia sudah belanja dari mulai bapaknya, dulu kakeknya gitu kan. Tapi perilaku masyarakat dengan era digital ini kan berubah. Interaksi sosial mulai berkurang. Kadang-kadang kita kalau di perkumpulan aja, gitu raminya perkumpulan, tapi semuanya pada diam, nengok handphone. Jadi interaksi sosial ini yang berkurang sebenarnya termasuk bagian dari perilaku orang yang tidak ke pasar tradisional. Tapi begitupun sebenarnya ini nggak ada masalah. Karena masing-masing punya keunggulan. Tinggal bagaimana bagaimana pemerintah itu menjadi pengawal agar pasar tradisional itu mendapat perlakuan lah agar tetap hidup.
Mungkin itu dia jawabannya dari itu. Tapi dengan apa yang tadi Mas Tio sampaikan gitu kan, dengan adanya persaingan yang tadi, apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi banyak loh sebenarnya anggapan dari para masyarakat sendiri dengan banyaknya menjamurnya supermarket gitu kan. Ini bisa dibilang kayaknya kami nih yang pasar tradisional nih jadi korban utama dengan adanya persaingan ini. Nah, kalau Mas Tio sendiri ini gimana nanggepinnya? Ya, kalau dari yang saya jabarkan tadi, memang perilaku masyarakat menentukan mereka mau datang kemana. Betul. Alhasil dengan banyaknya pasar modern dan perilaku masyarakatnya mungkin maunya instan, mengurangi interaksi sosial, itu membuat masyarakat banyak yang berpindah ke pasar modern. Tapi pasar tradisional ini kan sebenarnya tetap aja punya daya tarik sendiri. Daya tariknya itu sama seperti yang tadi di awal disampaikan, ada nuansa kekeluargaan. Ya, satu. Nuansa kekeluargaan ini tidak bisa kita tidak bisa kita cari formulanya yang membentuknya. Dia terbentuk secara organik, dia alami, dia terbentuk. Jadi kalau pasar tradisional menjadi korban, saya kira disinilah perlu hadir pemerintah. Karena memang pemerintah tuh hadir untuk menjamin. Kenapa harus dijamin? Karena pasar tradisional itu adalah tempat kita mengukur kekuatan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi kita berdasarkan kerakyatan, maka mengukurnya itu di pasar tradisional. Jadi pemerintah harus hadir dengan membuat peraturan-peraturan yang itu berpihak kepada pasar tradisional. Pasar tradisional. Tapi kalau sejauh ini sendiri, kalau menurut Mas Tio, perlu nggak dilakukan adanya pembatasan? Jadi kalau misalnya nih, salah satu juga contoh dengan adanya supermarket yang biru dan merah itu, kayaknya baru satu jalan, sana udah ada lagi, sana lagi ada lagi gitu kan. Jadi kesannya udah gampang menjamur, yang pasti bikin terimpit dong darinya pasar tradisional. Nah, kalau Mas Tio sebenarnya gimana nih mikirnya? Apakah memang perlu adanya pembatasan dari si pasar modern tadi? Ya, pembatasan itu sebenarnya kalau menurut saya itu sudah ada aturan di Republik Indonesia ini mengatur pembatasan. Tinggal bagaimana di setiap daerah itu membuat peraturan daerah yang memang dikhususkan untuk melindungi pasar tradisional. Pendapat saya pribadi jelas harus ada pembatasan karena pasar tradisional itu yang dibangkitkannya ekonomi rakyat. Karena masing-masing penjual itu mereka berdiri sendiri masing-masing. Sedangkan misalnya dia kayak retail yang sudah besar, yang diuntung gitu banyaknya tempat retail itu berjualan, itu yang diuntungkan cuma satu perusahaan aja, satu perusahaan besar. Yang diuntungkan cuma satu keluarga pemilik perusahaan itu gitu. Sedangkan pasar itu menjadi tempat gantungan harapan rezeki banyak keluarga. Maka kalau pemerintah benar-benar menjalankan perannya untuk menjamin kesejahteraan rakyat, maka pemerintah harus tegas dalam penentuan jarak di mana ada pasar tradisional, dipastikan di sekitar situ jangan ada dibuka pasar modern. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari DPRD Medan sendiri seperti apa yang sudah dilakukan untuk melakukan pengawasan ya? Mengingat yang tadi seperti Mas Tio bilang kan harusnya memang ada pembatasan. Nah, kalau dari DPRD Medan sendiri bagaimana, Mas Tio? Sebenarnya itu sudah kita formulasikan dalam perda yang baru, ada perda belum disahkan, masih dalam tahap finalisasi, itu perda tentang perlindungan UMKM. Kalau kita jujur kan, kalau kita cerita UMKM, ya isi dari pasar tradisional itu kan UMKM. Jadi perda ini akan melindungi itu. Itu yang sedang dibuat dan yang sedang berjalan sekarang kan sebenarnya sudah hampir 1 tahun. Kita sudah membuat zonasi misalnya. Zonasi itu dibuat pembatasan atau
zona tempat untuk berdagang dan lain-lain. Cuman implementasinya memang belum sempurna. Maka ini masih dalam proses masih digodok lah tentang zonasi itu. Intinya bahwa Pemko sudah pada jalurnya, tapi tinggal harus ada ketegasan. Saya kira harus ada ketegasan dari pemerintah supaya kita bisa melindungi pedagang di pasar-pasar tradisional. Oke, tapi yang tadi menarik yang tentang perda yang masih dalam belum difinalisasikan ya. Mas Tio mungkin bisa kasih tahu sedikit sebenarnya isi perdanya itu mengatur tentang apa aja gitu. Pasti Sobat Dewan mau tahu juga kan. Ya, jadi perda tentang perlindungan UMKM ini intinya secara garis besar bahwa kan kita kan melihat contoh seperti tadi minimarket kecil yang menguasai hampir seluruh wilayah di Kota Medan. Kita kira kan harus ada aturan yang bisa membuat agar minimarket ini tidak terus berkembang membunuh usaha kecil. Betul. Tadi mikro kecil, menengah. Jadi intinya melindungi. Inti dari perda ini adalah melindungi. Apakah melindunginya itu misalnya dari soal pemodalan, memberikan akses bagi UMKM untuk mendapatkan modal? Saya kira itu kan itu kan memang harus hadir pemerintah di situ. Jadi intinya bagaimana perda ini dibuat agar pelaku usaha kecil UMKM itu memiliki jaminan bagi mereka untuk berkembang. Dari segi hukum, dari segi permodalan dan lain sebagainya. Oke, satu lagi tadi Mas Tio yang tentang bakal ada zonasi untuk UMKM. Ini seperti apa yang pengen dilakukan dari DPRD Medan? Sebenarnya itu zonasi sudah ditentukan. Itu zonasi itu kan maksudnya dalam konteks ini ya kan itu wilayah mana atau daerah mana yang diperbolehkan untuk berdagang misalnya itu kan sekarang kan kita lihat kan banyak pasar-pasar liar atau misalnya pedagang kaki lima yang di pinggir jalan pakai trotoar pakai trotoar kan kita kan harus melihat ini secara luas. Ada beberapa tempat yang memang itu tidak ada masalah gitu. Tapi kan mereka harus ada perlindungan hukum. Ada di satu tempat yang kita harus tindak, nggak boleh ada jualan di pinggir jalan. Tapi kan harus ada payung hukum untuk menindak tegas ini. Maka dibuatlah zonasi. Jadi atas zonasi itu harusnya nanti ke depan zonasi ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar tradisional. Kenapa? Kalaulah pasar-pasar yang tidak sesuai zonasi tempatnya, ini kan nanti pembeli kan akan datang akhirnya ke pasar tradisional yang memang itu resmi yang dikelola oleh Pemko. Tapi satu hal juga yang menarik tentang gimana orang mau ke tradisional atau ke modern. Nah ini juga nih sebenarnya di satu sisi kalau saya pribadi lebih senang ke pasar tradisional karena satu ya juga untuk membantu ekonomi, benar ya kan. Nah tapi satu hal lagi yang jadi sebenarnya bikin males juga ke pasar tradisional mungkin nih salah satunya adalah daerah yang kumuh gitu. Walaupun sebenarnya sih Mas Tio ada beberapa pasar tradisional yang memang udah penerapan udah rapi ya, sudah dilokasikan satu tempat jadi bersih gitu lah. Nah kalau dari DPRD Medan sendiri sebenarnya ada menetapkan gitu standarisasi tentang kebersihan, terus juga harus ada sarana pelayanan ini apa gitu untuk pasar tradisional Mas Tio? Ya kalau dari Pemko melalui PUD Pasar itu udah ada standarisasinya sudah ada. Cuman penerapannya pasti tidak bisa sempurna, bahwa perlu ada anggaran misalnya untuk merenovasi pasar-pasar yang sudah ada. Tapi kalau saya melihatnya sebenarnya harus lebih dari sekedar tampilan. Karena kalau dari beberapa penelitian yang saya lihat
sebenarnya kalau dari segi konsumen yang dia dari awal sudah niat untuk datang ke pasar tradisional, mereka udah nggak ada masalah lagi soal kebersihan. Mereka udah tahu kalau datang ke pasar tradisional pakai sandal jepit. Mereka nggak akan pakai sepatu kita mau podcast kayak gini kan gitu. Tapi dari sisi pedagangnya kadang mereka punya tuntutan. Ini sampah kami kok nggak ada yang kutip. Jadi ini sampah mau ditumpuk kemana? Kemudian ini air kok tergenang. Kemudian ya kalau kita lihat sekarang masih banyak kekurangan untuk manajemen dari pasar itu. Tapi lebih dari itu, kalau saya melihatnya ya sebenarnya harus dibangun juga sebenarnya bukan bangunannya aja, bukan cuman kecantikan, bukan kosmetiknya aja gitu, tapi perilaku pedagang di situ tuh harus juga kita perbaiki. Perilaku ini bukan dalam sisi negatif. Perilaku ini misalnya soal daya saing. Kan tadi kita bahas kan perbandingan dengan pasar modern. Betul. Nah, kalau kita yang nggak bisa menawarkan, nggak bisa kita taruh AC portable pula di pasar tradisional, ya kan? Tapi kan kita bisa menawarkan keramahan. Kita bisa menawarkan misalnya layanan yang kita tingkatkan. Kalau kita tengok anak-anak muda zaman sekarang semuanya terbiasa pakai GoFood ya kan, GoMart misalnya ya kan, GoMart ya kan, misalnya tengah malam online atau shop gitu ya, kapan aja gitu ya, bisa pesan. Tinggal pesan aja gitu. Kenapa nggak di pasar ini kita tingkatkan juga kita dengan membekali mereka, misalnya mereka masuk ke dalam itu apapun aplikasinya, atau kita Pemko yang menyediakan gitu kan. Intinya kita siap gitu bersaing gitu. Dan itu bukan tanggung jawab pedagang. Itu tanggung jawab pemerintah. Nah, itu dia. Ya, tapi saya setuju sih sebenarnya Mas Tio yang soal tadi tentang gimana pasar tradisional itu yang emang penumpukan sampah, yang air tergenang. Oke lah ya. Tapi sebenarnya kalau saya sebagai orang biasa ya dalam hal ini itu memang benar-benar maksudnya pengen gimana sih caranya supaya pasar tradisional ini walaupun emang kesannya ya tempatnya gitu tapi tetap bersih, yang soal penumpukan sampah. Nah itu gimana tuh Mas Tio? Ada nggak sebenarnya sanksi tegas atau juga ada dari DPRD Medan pengawasan yang lebih lanjut? Jadi kalau soal itu sebenarnya kan itu kan sudah ada tanggung jawab pengelola pasar di Kota Medan. Betul. Ini kan melalui PUD Pasar. Benar. Harusnya PUD Pasar sudah membuat inovasi-inovasi. Kan kalau kita mau membuat inovasi apapun itu kan harus didasari oleh riset dulu. Jadi yang kita bingung, masih ada pasar yang sekarang pasarnya udah bersih, kamar mandinya mirip toiletnya mirip toilet mall lagi. Itu pasar Aksara. Itu toiletnya mirip toilet mall gitu, tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya sama sekali, nggak ada. Kita setiap datang ke situ, ini pasar gitu hebat, gitu bersih, tapi nggak ada orang. Ada pasar yang kumuh, orang rame. Kan ini kan berarti nggak jaminan juga orang datang ke pasar karena bersih. Ini karena memang soal manajemen. Kayak mana pasar itu kan dibuat aksesnya bagus. Ini gimana aksesnya? Kita cerita akses bagus. Itu pasar itu nggak ada angkot yang lewat gitu. Ya jadi kayak mana orang mau datang ke pasar gitu. Angkot aja nggak lewat situ. Tapi kan harusnya ini kan jadi perhatian pemerintah. Kenapa nggak dibuat gitu culture-nya atau budayanya orang untuk datang ke situ? Banyak persoalan pasar liar lah, persoalan memang di situ tempatnya memang masih kosong, nggak ada, sekelilingnya belum ada perumahan dan lain sebagainya. Jadi itu intinya tanggung jawab itu sudah ada di PUD Pasar, tinggal PUD Pasar membuat inovasi-inovasi yang sampai sekarang saya kira memang belum banyak inovasi.
Tapi satu hal juga ini yang menarik. Jadi pernah saya waktu itu kalau bicara tentang pasar tradisional di Aksara nih ya Mas Tio. Jadi pernah saya tanya, waktu mereka kan dulu sebelum dipindahkan di lokasi satu tempat yang masih pinggir jalan atau yang kumuh, saya tanya kenapa nggak di sana? Di sana orang malas datang. Kalau di sini lebih banyak pembeli. Nah, tapi saya tanya juga dari pembeli. Mereka bilang gini, nanti kalau terlalu bersih sana harganya beda, lebih bagus beli yang di pinggir jalan karena harganya lebih. Nah itu juga. Dan satu lagi, bisa membantu orang yang, jadi mikirnya kalau dia belanja jualan di pinggir jalan tuh orangnya yang ekonomi yang gimana kali. Nah seperti itu. Itu gimana? Emang benar seperti itu nggak sih Mas Tio? Enggak, sebenarnya kan kemarin itu kan namanya musibah pasar Aksara kebakaran. Betul. Akhirnya kita tahu pemerintah nggak tinggal diam. Benar. Pemerintah cepat, ya kan, cepat tanggap bagaimana menyediakan tempat untuk korban yang kemarin kebakaran. Itu dia uniknya pasar tradisional. Pasar tradisional itu dia membuat budaya. Jadi waktu dulu pasar Aksara sebelum kebakaran itu mereka sudah punya budaya sendiri gitu. Dia setiap datang kemari dia harus jumpa wak ini, jumpa wak dolah, jumpa ini. Itu yang nggak bisa diciptakan di tempat baru. Makanya harus ada upaya lebih gitu. Waktu mereka pindah ke pinggir jalan, apa yang dalam pikiran mereka? Mereka bentuk apa mereka ya? Perlawanan. Walaupun mereka tahu itu nggak boleh. Tapi kami mau jual di mana? Mau jualan di mana? Dan ini tempat kami. Dan itu judulnya adalah di pinggir jalan utama. Waktu dia pindah ke pasar Aksara baru, itu dia masuk gang. Nggak di jalan utama. Sudah otomatis kalau tidak ada upaya apapun dari Pemko untuk membangun budaya datang ke situ, sampai kapanpun kita akan melihat bangunan itu megah tapi tidak ada orangnya. Jadi pasar tradisional itu beda dengan pasar modern. Pasar modern orang memang niat datang. Kalau pasar tradisional orang memang budayanya datang karena budayanya mereka datang. Ya, itu dia. Tapi menarik ya ini. Tapi Mas Tio, nanti kita masih bakal ada ngobrol lagi. Nah, kalau pasar tradisional ini satu lagi identik apa? Premanisme. Nah, masalah juga parkir yang liar dan lain-lain permasalahannya. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi Mas Tio. Karena nanti juga setelah ini kita bakal ada nih menjawab pertanyaan cepat, singkat dan langsung, jangan pakai mikir ya. Baik Sobat Dewan, yang pasti kita bakal balik lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di DPRD Menyapa. Balik lagi Sobat Dewan di DPRD Menyapa, masih bersama saya Shirley Pardede dan juga ada Mas Tio. Baik Mas Tio, menarik sekali pembahasan kita tentang pasar tradisional. Tapi sebelumnya kita bakal santai-santai dulu nih, karena kita punya 5 pertanyaan yang bakal kita jawab. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu nih buat Sobat Dewan untuk bisa melihat podcast kita DPRD Menyapa di YouTube, yaitu Sekretariat DPRD Medan. Kemudian juga ada Instagram @Humas DPRD Kota Medan, di Facebook Sekretariat DPRD Medan, dan juga website dprd.pemkomedan.go.id. Oke, pertanyaannya Mas Tio harus dijawab cepat, singkat dan langsung. Kita mulai pertanyaan pertama. Sebutkan bakat terpendam Mas Tio yang gak banyak orang tahu. Melukis. Oh serius, melukis ya. Dari kecil suka melukis ya. Tapi sampai sekarang walaupun dengan kesibukan yang padat. Iya. Oke. Selanjutnya, sebutkan 3 hal terpenting dalam hidup Mas Tio sekarang ini. 3 hal terpenting. Pertama ibadah, yang kedua keluarga, yang ketiga konstituen. Konstituen dalam artian? Ya masyarakat yang apalah ya, masyarakat yang menjadi tanggung jawab saya, yang menaruh amanahnya kepada saya sehingga saya di DPRD Kota Medan ini. Wah, komplit ya. Dunia akhirat ya Mas Tio. Selanjutnya, apa yang paling dibanggakan sama Mas Tio dari Kota Medan ini? Yang paling dibanggakan sebenarnya Kota Medan ini paling banggakan pertama makanannya. Kuliner ya, identik ya. Kuliner. Kalau bahasa saya makan
makan mie Aceh aja lebih enak di Medan ketimbang di Aceh kan. Sorry lah ya warga Aceh. Sorry. Oh, iya. Enggak, tapi emang bener loh, itu setuju. Udah pernah soalnya ya. Jadi memang makanannya. Tapi lebih dari itu ada sebenarnya yang paling membanggakan. Yang orang sebenarnya kalau orang Medan sendiri nggak gitu terasa. Tapi kalau orang di luar itu terasa, yaitu kerukunan. Kerukunan. Kita di sini banyak agama, banyak ras. Tapi kita lihat di mana-mana kita rukun. Bertetangga mau apapun agamanya, sukunya rukun. Apapun sukunya juga. Nah, jadi itu membanggakan lah untuk Kota Medan. Ya. Selanjutnya, apa kenangan masa kecil dari Mas Tio yang paling berkesan? Masa kecil, yang pas kecil aja nih ya. Iya, kecil-kecil aja. Masa kecil banyak yang berkesan lah. Tapi yang paling berkesan itu hari pertama masuk SMP. Ini hari pertama nih. Lagi sok-sok gantengnya lah gitu ya kan. Namanya hari pertama ya kan. Hari pertama masuk SMP, tiba nyampe sekolah, sepatunya mangap gini. Iya. Jadi waktu itu sama orang tua, saya panggil Romo, sama bapak, dan saya panggilnya Romo. Itu karena sepatunya mangap. Terakhirnya saya pijak kaki Romo, macam robot-robotan itu, main robot-robotan anak-anak. Jadi saya pijak kaki Romo terus ya udah jalan gitu. Oh. Jadi jalan itu di atas kaki Romo. Gitu. Bayangkan itu anak kelas 1 SMP ya kan, udah berat masuk ke kelas gitu sambil kayak main robot-robotan gitu. Itulah mungkin paling berkesan lah, itu paling berkesan. Oke. Kita aja yang denger ini ya. Gak ada yang pernah ngalami itu kan pasti. Oke Mas Tio, ini yang terakhir ya, kita cepet jawab. Medan dalam 3 kata versi Mas Tio. Medan ya 3 kata. Ingat Medan langsung ya? gambarannya apa? Sekarang ingat Medan ya. Sudirman. Drainase. Underpass. Oke. Itu kita kalau ingat Medan sekarang, cuman sebenarnya 3 kata ini itu menunjukkan 3 kata lagi sebenarnya. Oke, apa? 3 kata lagi. Itu kalau orang Medan kan ada istilah orang Medan. Kalau duduk sama kedan. Pertama hilang rokok, habis itu hilang korek. Kalau kita ingat Kota Medan, kita tahu bahwa Kota Medan sudah on the track. Itu pantunnya. Ini gaul ini. Oke. Tapi bener yang tadi tuh ya, 3 hal yang pertama tadi bener ya. Cuman kan 3 itu menunjukkan bahwa kita 3 kata tadi on the track. Iya, intinya itu sih sebenarnya. Iya. On the track. Mudah-mudahan terus on the track. Iya. Oke. Sudah terjawab semua 5 pertanyaan, cepat ya. Dan sekarang kita lanjut lagi Mas Tio, yang tadi kita bahas tentang premanisme. Nah ini nih, kalau udah pasar tradisional jangan ditanya, parkir pun bisa dipala 5.000, di Petisa awalnya berapa tapi terakhir bisa jadi 5.000. Nah, satu hal juga selain masalah parkir liar, terus juga dari pelaku usaha di pasar tradisional juga kadang ngeluh nih. Misalnya nih tiap hari kan mereka harus ada setoran tuh. Nah, Syari juga pernah lihat langsung tuh ada ya. Terus ada ininya nggak ada, ada yang ada tapi nggak ada juga kan gitu. Katanya sih udahlah uang keamanan. Nah, kalau seperti ini nih Mas Tio, gimana nih dengan adanya keberadaan dari premanisme yang bisa dibilang meresahkan ya bagi para pedagang, terus juga pengunjung pasar tradisional. Gimana solusinya? Kapan ini selesai? Soalnya kan dari dulu kayaknya ini aja permasalahannya. Gimana Mas Tio? Ya, premanisme itu nggak bisa kita selesaikan dengan solusi-solusi yang represif. Itu yang kita sampai kapanpun kita harus setuju itu gitu. Karena premanisme itu bukan lahir dengan agenda. Premanisme itu dia lahir misalnya karena dia merasa tidak adil, ya dia ada orang yang punya kesempatan, dia nggak punya kesempatan. Kemudian soal keadilan itu juga kan soal ekonomi, ya kan, nggak mungkin dia kalau dia punya kesempatan dan dia punya ekonomi yang cukup maka lahir premanisme. Saya kira nggak mungkin. Maka sebenarnya kalau premanisme ini nggak bisa kita hindari selama pendidikan kita, selama kesempatan
usaha misalnya itu belum mampu untuk seluruh warga Kota Medan, ini akan tetap ada. Tapi kan kalau kita ingat tadi cerita on the track gitu ya, misalnya jaminan kesehatan sekarang di Kota Medan sudah ada. Nah ini kan sudah lumayan gitu, minimal mereka punya jaminan lah bahwa kalau sakit mereka berobat gratis di Kota Medan. Bukan maksudnya preman itu kalau dia berantem sakit habis itu dia berobat ke ATP ya kan. Ya kan? Kan orang kan sekarang kan biasa gitu kan. Bacok nih katanya ya kan. Nggak, kalau sekarang kan nggak pakai parang lagi, kayak KTP. Nah, bacok nih katanya. Gratis nih pakai KTP. Okay. Jadi sebenarnya itu dia. Jadi kalau pendidikan kita terus kita tingkatkan, ya kan. Kemudian peluang-peluang masyarakat misalnya untuk membuka usaha, peluang masyarakat lapangan pekerjaan itu semakin terbuka, akan perlahan dia hilang premanisme. Tapi kalau bagaimana kaitannya dengan manajemen pasar, kan gitu. Manajemen pasar itu sebenarnya kalau disiplin diterapkan oleh PUD pasar, sebenarnya premanisme itu pun sebenarnya bisa dirangkul. Nggak dia menjadi musuh. Bahwa di situ ada orang-orang yang dia ke lapangan, ke pasar itu mereka untuk mencari, bahasa kita, sesuap nasi gitu. Kayak mana PUD pasar ini merangkul orang-orang yang memang dia mau mencari makan, kan mereka punya tenaga. Kan ini kan diberdayakan. Jadi memang fungsi pemberdayaan pemerintah itu harus berjalan, dan dalam hal ini PUD pasar harusnya bisa itu untuk merangkul itu gitu. Sejauh ini gimana? Ya sejauh ini sebenarnya kalau misalnya kayak pungutan parkir itu sudah sering kita dapat laporan, dan setiap ketahuan pasti ada tindakan. Itu yang kita tahu. Setiap ada laporan, ketahuan, pasti ada tindakan dari PUD pasar. Tapi yang saya paham biasanya namanya aksi-aksi premanisme ini, kalau saya lihat mereka kan bisa kapan aja. Jadi solusi-solusi yang temporer itu saya kira nggak menjadi pilihan kita lah untuk menyelesaikan persoalan premanisme. Harus ada solusi yang lebih permanen dan jangka panjang. Oke, tapi pernah ada juga nih, bisa dibilang saya pernah dengar juga gitu kan. Ini kan sekarang pasar tradisional, kalau yang resmi yang di dalam gitu beda dengan yang di luar. Nah kalau yang di dalam kan mereka tetap ada ini ya, iuran yang harus disetorkan ya gitu ya Mas Tio ya. Nah kalau di luar kan ada yang iya, tapi kodor iya atau enggak sih Mas Tio sebenarnya? Kalau yang kayak di Sekambing ya, itu kan kalau udah pagi suka bikin macet itu di pinggir jalan tuh Mas Tio. Sekambing itu kalau pasar yang resmi itu sebenarnya kan pasar Sekambing itu kan yang ada di bangunannya itu khusus. Yang di dalam. Dan itu dikelola, ditata rapi, dan itu udah berjalan baik. Juga pembelinya banyak di dalam. Kalau yang untuk di pinggir jalan, dari tampilannya aja kita udah paham bahwa itu bukan pasar yang dikelola Pemko. Kalau itu pasar yang dikelola Pemko, pastilah tidak mungkin dia sampai menutup jalan. Inilah yang kita namakan pasar liar. Jadi pasar-pasar liar ini jangan kita melihat ini sebagai musuh. Kenapa mereka hadir? Karena yang saya bilang tadi, orang datang ke pasar itu karena budaya. Jadi dari awal dia budaya, dia naik kereta, dia nggak perlu turun, dia di pinggir aja dia ke situ, Bu, saya minta ini di atas kereta lagi dia. Itu budayanya. Nah, maka kita nggak bisa menyalahkan pedagang di pasar liar ini. Yang harus kita buat adalah ketegasan dan sistem untuk mengayomi orang yang di pasar liar ini. Misalnya mereka, oke, kalau kami nggak jualan, kami di mana? Nah, ini yang harus kita siapkan gitu. Nggak bisa kita cuma sekedar mengusir. Harus ada solusi. Itu sebenarnya pasar-pasar liar ini. Dan pasar liar dia tercipta lebih alami. Sehingga di mana pelanggan biasanya itu
mereka akan lebih tertarik ke pasar-pasar yang tidak yang pasar liar ini, karena memang dia alami terciptanya. Sedangkan pasar yang dikelola Pemko itu kan biasanya kan udah disiapkan bangunannya. Ya, terkadang-kadang sama seperti pasar Aksara, tiba-tiba bangunannya di dalam gang. Terakhir pasar-pasar liar yang di luar sana itu lebih ramai. Yang pasar resmi malah jadi sepi. Bayangkan kalau misalnya pasar liar ini bisa kita rangkul, bagaimana bersama-sama kita menciptakan budaya supaya datang ke pasar tradisional yang dikelola oleh Pemko. Itu mungkin. Oke. Nah, kalau menanggapi yang tadi tentang keberlangsungan dari pasar tradisional ya Mas Tio, dengan sekarang yang era serba digitalisasi, persaingan semakin ketat pasti gitu. Yeah. Nah, kalau menurut Mas Tio sendiri sebenarnya gimana sih pengaruh dari e-commerce ini? Apakah memang nih si pasar tradisional ini memang harus juga nggak mau nih ikutlah dengan era digitalisasi gitu supaya semakin persaingan ketat. Nah, kalau Mas Tio sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, kita ini semuanya sama. Kalau kita beli, namanya kita pembeli, kita pengen harganya murah. Pasti. Kualitasnya bagus. Dan kita mudah mengaksesnya. Kan itu kata kuncinya. Betul. Dan e-commerce ini hadir dengan aspek itu. Mereka murah, kualitasnya ya bahasanya kalau di kamera nampak bagus, ya kan? Walaupun belum tentu. Kalau nyampe belum tentu. Dan akses yang mudah, tinggal pejet-pejet aja, ya kan? Tinggal pejet-pejet di handphone aja gitu. Jadi itu yang mereka tawarkan, otomatis itu akan mempengaruhi. Tapi kan sekarang kita ceritalah kita misalnya revitalisasi pasar misalnya. Yang kita bangun tuh nggak usah dindingnya dulu, nggak usah lantainya dulu, nggak ngaruh kok. Orang kita memang datang ke pasar tuh pasti siap jorok kok kaki gitu kan. Yang kita bangun itu orangnya dulu. Harusnya Pemko bisa membuat aplikasi pasar misalnya. Jadi kita nggak buka yang aplikasi-aplikasi yang dia mengakses, alhasil dia aksesnya ke minimarket, supermarket tadi. Kayak mana aplikasi yang dibuat Pemko itu aksesnya langsung ke pasar. Ya maksudnya kita harus ikut dalam perkembangan. Walaupun di sini ada banyak aspek. Kenapa? Karena pasar tradisional itu yang membedakan dengan pasar modern, pasar tradisional itu kan tawar menawar. Ya betul. Nah kalau dia udah harga ditentukan, secara nggak langsung dia sudah berganti seperti pasar modern, harga yang ditentukan. Pasar tradisional itu interaksi, kalau tanpa interaksi itu sudah seperti pasar modern. Maka bagaimana aplikasi itu mungkin bisa dibuat lebih komprehensif tanpa menghilangkan nilai-nilai pasar tradisional, tapi membuat pasar tradisional itu dia bisa ikut dalam gerakan digitalisasi, jadi mereka tidak kalah saing gitu. Jadi penting itu, nggak boleh kita sekedar cuman revitalisasi bangunan aja. Takutnya ya sama kayak bangunan di Aksara itu cantik, bagus tapi nggak ada yang datang. Jadi itu yang kita takutkan. Maka pedagang-pedagang ini sebenarnya mereka banyak berharap. Mereka tuh setiap datang, misalnya datang kemari ke gedung DPRD ini, mereka banyak pengharapan mereka. Kami tolong diperhatikan, daya beli masyarakat memang kan menurun. Mereka sekarang sepi, jualan mereka sudah sangat menurun dari sebelum COVID misalnya kan. Itu apa yang bisa dibuat pemerintah, apa yang bisa dibuat anggota dewan gitu kan. Jadi memang mungkin salah satunya itu. Waktu COVID orang semuanya berpindah ke depan handphone semua. Ya, di rumah nggak bisa kemana-mana. Alhasil pasca COVID mereka akan langsung tertarik sebaik ada meledakan e-commerce di mana-mana, macam-macam lah e-commerce ini. Berarti perlu ada regulasi dong untuk hal itu ya? Ya, regulasi itu harus kita lindungi pedagang pasar. Pedagang pasar itu harus dilindungi. Misalnya kayak e-commerce itu dia harus
harus mengikuti aturan. Tidak bisa dia mengambil misalnya kayak barang-barang yang sekarang ini kan kita tahu barang-barang di e-commerce ini kita nggak tahu dari mana. Ada barang-barang dari luar negeri yang harganya sangat murah, yang di pasar itu barang milik negeri tapi harganya agak tinggi. Terakhirnya masyarakat membeli yang dari e-commerce yang harganya jauh lebih murah. Aturan itu dulu kita berlakukan. Soal barang-barang yang nggak jelas, padahal barang di dalam negeri itu yang harus kita duluankan itu. Oke. Ini satu lagi pertanyaan. Kalau menurut Mas Tio sendiri gimana nih sekarang tentang dari pasar tradisional yang udah ada di Medan? Apa yang pengen dilakukan dari DPRD Medan untuk kedepannya, untuk perkembangan dari pasar tradisional? Ya, pasar tradisional sekarang masih banyak yang perlu dibenahi. Dari sisi bangunannya atau istilahnya tampilannya, tapi kalau saya pribadi menilai dari sisi manusianya yang sebenarnya harus lebih dibenahi. Jadi bagaimana sebenarnya DPRD Medan bersama Pemko itu harus terus berkolaborasi menciptakan aturan-aturan yang melindungi pedagang-pedagang di pasar. Sebenarnya itu aja yang penting. Kalau aturan itu bisa lengkap melindungi mereka, insya Allah ke depan pasar tradisional bisa semakin baiklah di Kota Medan. Oke. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mas Tio ini tadi ya sebagai juga anggota dewan ini juga bisa menampung aspirasi sebenarnya maunya seperti apa sih untuk pelaku usaha kecil pasar tradisional juga ya. Mudah-mudahan ya Mas Tio ya. Oke. Ya. Tapi Mas Tio ini gak terasa nih waktunya juga ya. Kayak kita ngobrolnya kurang panjang ya. Tapi Mas Tio juga punya kesibukan setelah ini. Ya, dan yang pasti Sobat Dewan, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini yang membahas tentang pasar tradisional di Kota Medan. Dan terima kasih juga buat narasumber kita yaitu Raden Muhammad Khalil Prasetyo, STI, MKOM, anggota DPRD Kota Medan fraksi Gerindra Dapil 3. Dan jangan lupa untuk Sobat Dewan, DPRD Menyapa pastinya tetap akan ada terus. Dan untuk melihat tayangan ini bisa lihat aja langsung, cek di YouTube kita Sekretariat DPRD Medan, Instagram @Humas DPRD Kota Medan, di Facebook Sekretariat DPRD Medan, dan website kita di dprd.pemkomedan.go.id. Sekali lagi, terima kasih Mas Tio atas waktunya. Dan terima kasih juga pastinya buat Sobat Dewan. Saya Shirley Pardede pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya DPRD Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.